Diego Robbie Michels. Iya. Bagus. Oke, selamat datang di Talk Insight. Siap. Terima kasih. Lahir di Deventer, Belanda, dan sekarang menjadi bapak-bapak FC di Samarinda. Ya. Menyangka nggak fase hidupmu sampai... Tidak sama sekali. Deventer katanya kota yang santai, benar nggak sih? Ya, kota tidak terlalu besar, kota kecil. Itu hampir kayak di Samarinda lah. Kalau kita bandingkan kota Samarinda sama kota lain di Indonesia. Ya, di Belanda juga. Kalau kota Deventer tidak terlalu besar. Kalau mau kemana-mana dekat. Tapi Samarinda itu 1 jutaan penduduknya. Ya, tahu. Tapi kalau kita banding sama kota-kota lain. Oh iya, benar. Perbandingannya ya. Dulu mulai masuk sepak bola di Roda Deventer atau di Enggak, sebelumnya saya masuk di RDC Deventer. Ada nama tim lokal di dekat rumah saya itu namanya Labor. Oh, Labor. Saya umur berapa ya? Umur 4 mungkin, 3 atau 4 kayaknya. Saya masuk situ. Setelah itu tim bangkrut. Terus saya kalau di komplek perumahan saya itu di dekat sudah banyak tim bola di situ. Terus akhirnya saya masuk. Tapi amatir. Amatir. Oke. Berarti dari kecil memang sudah suka bola dan ingin jadi pemain bola? Iya. Oke, aku pengen kamu bercerita tentang masa kecilmu dulu bersama orang tuamu di sana. Rumah gimana ya? Hidup agak sulit. Agak sulit atau sulit sekali? Ya, kadang-kadang sulit sekali, kadang-kadang sulit. Sesulit apa sih? Sesulit apa dulu? Ya, orang tua saya pisah. Kalau orang tua saya tidak pernah menikah, tapi itu Belanda itu biasa. Tapi setelah saya umur 6 kayaknya, mereka sudah pisah. Bapak saya tidak pernah ke rumah. Paling mungkin setelah berapa bulan tiba-tiba tiba di rumah, mungkin berapa jam pergi lagi begitu. Apa namanya? Ya, kurang duit juga di rumah. Ibu saya ya memang susah. Memang ibu saya kerja, tapi ya, dia bayar untuk cicilan atau tagihan segala macam. Ya, kadang-kadang ya kulkasnya habis, nggak ada isinya. Tapi kadang-kadang ada. Tapi ya, ibu saya dengan dia apa saja dipunya ya diberikan ke saya. Tapi walaupun ekonomi sulit, kamu menjadi anak kecil atau remaja yang bahagia nggak saat itu? Ya, kalau kita kecil kita tidak pikir tentang uang ke apakah kita, yang penting kita bahagia, kita ke sekolah, kita main sama. Kalau dulu tidak zaman HP segala macam, kita main di luar aja kan, jadi kita bahagia aja. Bagus ya. Oke, lalu masuk ke Go Ahead Eagles yang junior dulu. Junior. Itu prosesnya bagaimana sih dari tim kecil Deventer tiba-tiba masuk? Saya masih main di RDC itu. Waktu itu saya pernah di scouting sama beberapa tim, ada The Graafschap, FC Twente, Go Eagles, Zwolle. Terus ya, akhirnya ya saya ikut seleksi sama Go Eagles. Itu masih umur berapa ya? U11 kayaknya. U11, U12 sekitar begitu. Nah, saya di situ, saya langsung masuk di situ. Dari kecil kamu sudah bandel atau bandelnya baru-baru aja sih pas ke Indonesia? Kalau di Belanda lebih parah. Karena di sana lebih bebas ya? Lebih bebas, lebih parah. Makanya itu keputusan saya pindah ke Indonesia itu faktor yang paling besar itu gara-gara itu. Masih labil, masih nakal dikit. Waktu itu di kontrak profesional pertama di Go Ahead ya? Main di divisi 2 saat itu ya? 2 ya. Oke, kita tahu semua kalau Diego naturalisasi waktu itu masuk gelombang naturalisasi yang besar-besaran. Tapi kita nggak tahu cerita di baliknya. Kamu di scout kah atau kamu yang agenmu yang menawarkan diri ke PSSI atau gimana sih? Waktu itu di tim saya ada Johnny van Beukering. Oke. Dulu dia nggak tahu tim saya pinjam dia dari nggak tahu dari tim mana. Terus kalau nggak salah kita lagi habis latihan kita sering kumpul, kita makan sama-sama. Terus tiba-tiba dia bilang saya pindah ke Indonesia aja. Terus saya ketawa kan. Terus dulu saya tidak tahu, kalau jujur tidak tahu tentang Indonesia sama sekali. Walaupun saya dari Indonesia, tapi dulu tidak pernah ke sini atau ya begitulah. Bapak tidak pernah cerita juga ya? Tidak. Soalnya jarang kontak juga sama bapak kan. Oh iya. Jadi ya dia sudah bilang saya ada kontak sama Indonesia. Terus saya mungkin main bola di sana. Kan awalnya saya ketawa kan. Nah terus lama-lamanya kayaknya ada orang dari PSG atau Indonesia, saya tidak tahu. Mereka ke Belanda, mereka mungkin cari pemain kah, apakah, begitulah. Terus ada juga mungkin dari keluarga saya di Indonesia, mungkin mereka hubungi, begitulah. Apa yang kamu pikirkan saat, aku
direkrut menjadi warga Indonesia? Nah, awalnya ini cerita paling lucu. Ini benar-benar ini. Ini teman saya di Belanda, dia juga mantan pemain bola, tapi dia baru berhenti. Waktu itu saya masih tinggal di Belanda. Gara-gara dia dengar dari Van Beukering, Johnny Van Beukering. Dia sudah tahu kan dia mau mungkin pindah ke Indonesia. Iya. Terus kita lagi di dalam mobil, dia bilang, kalau Indonesia mau kamu, timnas Indonesia, kamu mau ke sana kah? Nah, kita ketawa begitu kan, yang nggak tahu kah, bercanda begitu. Mungkin setelah 2 hari saya betul di telepon begitu. Tapi saya pikir itu teman lagi bercanda sama saya kan, tapi orang lagi telepon dipakai bahasa Inggris. Halo Diego, saya dari nggak tahu, lupa juga dia bilang begitu. Tapi dia bilang begini, kamu pengen main di timnas Indonesia, kita mau undang kamu, bla bla bla. Tapi saya pikir teman saya lagi bercanda begitu. Tapi ya udah. Tapi pakai bahasa Belanda kan. Udah, kalau mau apa-apa telepon ke tim saya aja, ke klub Go Eagles kan. Nah terus setelah beberapa jam itu pelatih telepon saya. Pelatih Go Eagles? Ya sudah agak malam kan. Saya lagi, kalau jujur saya lagi di luar itu. Saya lagi di luar, pelatih. Sudah seperti itu ya dari dulu ya. Kita takut sekali sama pelatih kan, saya masih junior. Saya baru masuk di senior waktu itu. Jam segitu pelatih telepon, jangan cari toilet dulu nggak? Enggak. Jangan angkat lah, biar aja. Ya kan, saya biar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Biar aja sudah. Terus setelah itu mulai 5 kali, 6 kali, kayak ini penting sekali nih, ya kan? Terus kita lagi dalam mobil, saya angkat. Terus pelatih saya bilang, halo Diego, halo siap coach. Oke, kamu boleh berangkat ke Indonesia. Maksudnya? Ya mereka telepon dari Federasi Indonesia, kamu diundang untuk apa tuh? Untuk masuk di timnas, tapi harus seleksi dulu. Terus kita kasih kamu waktu 2 minggu. Setelah itu kamu balik lagi ke sini. Mereka bilang begitu. Nah dari situ ya bilang oke. Terus saya bilang, terus kapan saya berangkat? Dia bilang saya juga tidak tahu. Tapi coba mereka telepon ke kamu lagi. Dia bilang oke. Mereka telepon saya lagi, saya tanya kapan saya berangkat ke Indonesia. Dia langsung bilang besok pagi. Waduh. Wah. Itu tiket sudah disiapin ya? Itu tipe ke Indonesia, tiba-tiba begini ya kan? Terus gimana ini? Ya udah, nggak apa-apa. Terus saya langsung gas ke rumah sama teman. Terus saya lagi packing begitu, Terus ibu saya tanya mau kemana? Saya bilang ke Indonesia. Aduh, mau kemana? Karena bapakmu. Dia mau kemana ini? Indonesia? Dia juga kaget kan? Dia bilang ngapain di sana? Saya bilang main bola. Emang dia tanya kalau ada bola di sana? Ya ada. Itu untuk timnas Indonesia. Betul. Ya. Terus Go Eagles bagaimana? Aman kah? Sudah aman? Saya bilang aman. Mereka kasih izin. Ya udah hati-hati. Sukses. Ya begitu. Itu langsung seleksi di Jakarta atau di mana? Di Jakarta sama Alfred Riedel sama Wolfgang Pikal. Terus kalau nggak salah kita di sana ada berapa pemain dari Belanda, campuran dari blasteran dari Belanda, Perancis, Inggris. Ada Stefano juga waktu itu. Iya. Itu 2011 bulan Februari. Saya masih ingat. Kita sudah sampai Diego di timnas, back sayap yang eksentrik waktu itu. Belum lagi ditambah di luar lapangan sangat selebritis, berpacaran dengan seleb. Apa ya maksudku? Kamu culture shock nggak tiba-tiba di Jakarta kamu menjadi bintang dari Go Eagles? Terus itu gimana ya? Kalau hidup saya di Belanda, di kota saya di Deventer itu kita santai, orang tidak peduli apa maksud aku, hidup kamu sendiri lah. Betul. Kalau di Indonesia mereka kepo ini ikut urusan begitu. Begitu juga ya. Kalau Indonesia sama Belanda itu ya beda sekali itu. Beda sekali, itu culture shock buat saya. Bukan saya tidak suka, saya suka sih, tapi ya adaptasi ya agak susah. Ya. Tapi tiba-tiba kamu menjadi bintang itu kamu gimana ngerasa? Ya pasti kita senang lah. Satu Indonesia tahu Diego Michel. Begitu. Tapi saya juga ya menyesal juga saya kelakuan saya semua saya juga menyesal. Ya? Iyalah. Se-bad boy apa sih dulu kamu? Saya bukan orang bad boy sih, cuma ya apa ya? Saya juga suka enjoy aja. Suka enjoy. Kalau jujur dulu suka ya party, minum, kan masih muda kan. Tapi kalau kelakuan saya terlalu itu. Untuk seorang pemain bola terlalu ya. Itu tidak baik. Jangan. Belajar dari kesalahan saya. Oke, sekarang kalau pemain junior kan saya punya pengalaman yang sering salah kan dulu. Nah, pengalaman itu saya kasih tahu ke pemain junior. Jangan begini, jangan begitu.
Kapan pertama kali kamu menato badan? Umur berapa ya? 14 kayaknya. Waduh, Ya, nggak apa-apa di Belanda ya? nggak apa-apa. Serius, 14 tahun nggak apa-apa bertato ya? Belanda terlalu bebas, bos. Bebas. Ada satu saja, ada yang spesial nggak? Dari semua tatomu? Nama anak saya, logo tim bola dari Belanda. Ini yang Go Eagles. Oke. Ada. Nah, itu. Dua itu yang paling membekas ya? Go Eagles kenapa sangat berkesan? Aish, kalau kamu tinggal di kota saya, kamu lahir di situ, kamu baru mengerti lah. Itu. Cinta mati itu. Saya dari kecil datang ke sana. Tidak bayar tiket, lewat pagar. Sama aja ya di sini ya ternyata ya. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi, udah kalau zaman sekarang susah di sana kan. Tapi kalau dulu masih bisa. Defender sama basisnya Go Eagles jauh kah atau dekat? Enggak, di kota saya itu, Deventer. Oh itu klubnya Defender ya? Oh. Itu dari kecil itu mimpi saya aja main di situ. Saya tidak mimpi Barcelona, Real Madrid, bodo amat. Yang penting main di Go Eagles, saya pikir itu. Berarti kalau di Indonesia kamu tuh seperti Sultan Sama ya? Nggak mimpi kemana-mana, pokoknya mimpinya di klub kota sendiri. Nah, itu ya? saya waktu itu di Go Eagles. Tapi pada akhirnya kamu ke Indonesia, berarti artinya kamu ngubur mimpi ke Go Eagles lagi? Waktu itu saya udah bilang saya diseleksi di sini kan. Terus saya balik ke Belanda, terus saya perpanjang lagi kontrak berapa tahun waktu itu? Itu 2011 saya perpanjang sampai 2015. Saya perpanjang 4 tahun. Tapi ya apa ya, kalau jujur hidup saya di luar bola agak ya begitulah. Terus saya memutuskan sama ibu sama beberapa orang, lebih bagus kamu cari suasana yang baru lah, begitu. Artinya mending keluar aja dong. Putus kontrak ya saat itu ya? Kalau nggak salah mereka beli saya dari sana. Pelita Jaya? Pelita Jaya transfer ya? Wow. Oke, dari Pelita ke Arema, Sriwijaya, Mitra, baru Borneo, ya. Pelita, terus ke Persija IPL waktu itu, dulu ada IPL. Dualisme ya. Tapi saya nggak tahu ada 2 Persija waktu itu, tapi nggak usah cerita. Terus sebentar, waktu di IPL, kamu heran nggak kok pas Persija kok penontonnya nggak banyak gitu? Sumpah saya tidak tahu. Kamu waktu itu nggak tahu bahasa Indonesia. Bola-bola Indonesia semua saya tidak tahu, soalnya saya juga lama sama timnas sebelum itu kan. Cuma saya juga dikasih tahu Persija, main JBK, Jackmania penuh. Nah saya lihat juga tuh di YouTube ke apa, ngeri juga, bagus ini. Ya kan? Sekali pas masuk Persija IPL. Main pertandingan pertama di Madiun, nggak ada penonton. Oke, masih away ya, oke. Terus. Ya begitulah ya udah. Nggak mau diingat lagi. Ya. Terus saya pinjam untuk main AFC atau Champions League Asia di Arema sama waktu itu coach Dejan, ada Amir sekarang coach, mantan coach asisten di sini. Terus setelah saya kemana ya? Sriwijaya kayaknya. Sriwijaya, Mitra Kukar, Borneo. Borneo Arema Borneo. Iya. Kalau dilihat karirmu kan kamu pendek-pendek saja ya di klub-klub sebelumnya tadi, sebelum ke Borneo. Kenapa di Borneo bisa selama ini? Mungkin baru cocok di sini ya. Baru cocok di sini. Ya selama saya di sini awalnya saya dekat sama orang sini, orang ramah di sini. Ya mungkin gara-gara Samarinda mirip juga dengan kota saya di Belanda, jadi mungkin lebih nyaman di sini buat saya. Dan dengan masa lalumu di awal-awal di Indonesia yang wow banget itu, terus tiba-tiba kamu dijadikan kapten di sini, ada beban nggak? Pertama kali dijadikan kapten? Kalau jujur awalnya saya tidak mau sih, tapi bukan tidak mau sih, tapi apa tuh? Saya pikir saya belum siap jadi begitu kan. Tapi ya saya juga dibantu waktu itu sama Coach Iwan, ada berapa pemain. Kalau saya tidak tahu dulu, saya tanya Kapten Hamka bagaimana ya kan? Minta bantu lah begitu. Terus ya waktu itu pemain senior juga bantu saya. Terus sekarang ya udah. Sekarang udah terbiasa dipanggil Cap ya? Iya. Ada banyak kapten tim kita. Siapa ada Cap, Sultan, senior kita, calon wali kota. Ada siapa tuh? Javlon, Kapten Javlon. Nah, ada baru lagi Sirang. Apa? Dia kapten apa? Dia kapten urusan apa? Kapten kapal itu. Tadi aku nonton videomu dengan Ricardo. Ricardo siapa? Siapa?
Roy Ricardo. Roy Ricardo, Oh, kamu konsen sekali dengan sepak bola usia muda ya. Sepenting itukah sepak bola muda untuk sepak bola Indonesia? Iya, sama kalau kita bangun rumah, kita mulai dari bawah baru ke atas kan. Kalau di sini mereka cuma pas, timnas. Tapi kita harus mulai dari bawah kan. Junior, infrastruktur, liga, yang baru pikir timnas. Menurut saya. Iya, that's okay. Infrastruktur apa yang menurutmu harus ada di setiap klub? Ya, liga yang jelas, lapangan yang bagus. Lapangan bola kita bagaimana sekarang? Apa? Kalau kita? Indonesia Liga 1? Kurang. Masih kurang? Kurang apa? Kurang rata? Kurang bagus rumputnya? Ada yang bagus, ada yang kurang. Ya mungkin rumput. Rumput ya? Kadang-kadang kurang rata. Oke, di luar lapangan itu apa lagi? nanti. Tapi yang penting infrastruktur dulu yang. Apa aja? Di satu klub tuh harus ada fasilitas apa saja untuk pemain? Idealnya? Idealnya lapangan latihan. Alhamdulillah sebentar lagi sudah selesai itu. Jadi bagus sudah. Ya itu sudah. Kalau seperti Borneo, financial yang bagus, manajemen bagus di sini, tim media top semua. Jadi. Aduh. Naikin gaji tim media. Naikin gaji editor. Kita akan main games dulu sedikit. Siap. First question. Jawabnya nggak boleh mikir, harus langsung ceplos. Siap? Siap. Nikita Willy atau Nikita Mirzani? Cepat jawabnya. Untuk apa? Bebas. Sembarang saja. Nikita Willy untuk jangan. Nanti istri marah. Nggak boleh jawab, oke. Eropa atau Asia? Parah ini. Jangan. Eropa atau Asia? Apa? Eropa atau Asia? Asia. Ramos atau Puyol? Ramos. Ini pasti nggak dijawab lagi nih. Julia Perez atau Dela Perez? Istri saya. Oke. Samarinda atau Malang? Samarinda. Ini agak susah. Panenkuken atau roti gembung? Roti lah. Kalau saya dengar roti sudah. Istri atau anak? Anak. Fajar atau Rifat? Dua-duanya. Nggak bisa pilih saya. Sorry. Ini maksudnya bukan siapa yang lebih bagus, siapa yang enggak, bebas aja. Ditafsirkan bebas aja. Ya, Rifat. Sayangku. Jangan-jangan Rifat nakal gara-gara kamu lagi. Enggak. Pato atau Lili Pali? Lili Pali. Oke. Kenapa suka Ramos daripada Puyol? Karena dia masih aktif main dan saya suka gaya dia main sih. Gaya yang spesifik, kerasnya. Keras. Ya. Kadang-kadang nakal begitu. Kadang-kadang nakal. Yang penting ada bola. Iya. Sekarang hobinya adalah nonton YouTube dan katanya pengen jadi YouTuber ya? Nggak juga sih. Tapi, Nggak juga. tapi tadi dulu saya pikir, pengen YouTube, tapi saya nggak tahu mau konten apa, soalnya saya agak malu depan kamera kan. Terus bahasa Indonesia saya juga agak kurang, jadi ya, belum tahu sih. Tapi hobi saya memang di rumah aja nonton YouTube. Biasanya nonton apa? Wah, semuanya. Kadang-kadang yang hal-hal yang bodoh. Gimana cara dapat apa? Yang mancing ke apa kan? Dia bisa nonton orang mancing. Semuanya. Cara masak, semuanya dokumenter, semuanya saya nonton. Tadi kan ada kita bahas mengenai pemain muda. Borneo juga punya banyak pemain muda di skuad saat ini. Siapa saja yang menurutmu punya potensi besar untuk berkembang? Jangan jawab semuanya. Spesifik lah. Fajar, bek kanan, yang sekarang main bek kanan. Menurut saya itu bagus itu. Kalau dia lebih, ya butuh proses juga sih. Tapi kalau saya lihat potensial bagus sekali itu. Dia Arya termasuk pemain muda itu? Iya, muda sekali. Arya luar biasa. Dia sempat kemarin main di Aceh. Terus kita sama Rima main lawan dia. Dia main luar biasa itu. Gila. Tapi saya lihat pergerakan dia bagus, tekniknya bagus. Arya itu tuh. Siapa lagi ya? Taufani bagus juga. Ada lagi? Baru itu yang kira-kira bakal bersinar. Semuanya. Semuanya. Jawaban aman banget semuanya. Dulu kamu nakal sekali dan ya sekarang memang nggak good banget, tapi sudah lebih dewasa lah ya. Sudah lebih dewasa. Apa momen pendewasaanmu tuh di mana sih? Saat ketemu istri kah atau
kelahiran anak? Enggak, prosesnya mulai di sini di Samarinda sih. Kalau saya jujur awal saya tiba di Borneo ya masih seperti yang dulu. Masih suka clubbing gitu. Tapi lama-lama ya, lama di sini kan udah dekat sama Nabil. Nah, terus sama orang di sini di Samarinda. Mereka awalnya sudah dikasih ingat terus, tapi awalnya ya masuk kiri keluar kanan kan. Tapi lama-lama ya kita malu sendiri lah. Orang sudah bantu saya terus, sudah dekat sama saya, udah dikasih ingat terus. Terus ya itu butuh proses juga sih. Tapi prosesnya mulai di Borneo di Samarinda. Kelahiran anak menjadi momen yang paling spesial ya? Ya. Bahkan waktu dulu kamu sangat nakal pun kamu tetap bucin ya dengan anak ya? Iyalah. Bisa nggak kamu jelaskan waktu momen ketika anak mau lahir kamu gimana perasaannya? Sudah punya anak? Sudah 2. Terus gimana rasa? Nggak bisa dijelasin kan gimana? Nggak bisa ya? Ya nggak bisa, susah. Tapi kalau kita sudah pegang, luar biasa. Apa yang dalam hati pertama kali kamu ingin bilang ke anakmu? Nggak ada sih, cuma senang aja, lihat aja. Senang aja. Kamu berharap dia menjadi apa ketika besar? Bahagia, sehat. Itu aja. Itu aja. Nggak pengen nanti harus jadi artis. Enggak, jangan. Jangan jadi artis. Kayak ada ya, trauma gitu ya. Jangan artis, jangan begitu. Kenapa? Kalau jadi artis nanti ketemu bad boy kan? Enggak. Ya juga sih. Iya juga. Jangan sampai main bola, jangan. Belajar dari kesalahan ya. Saya tahu kalau dia mulai besar, dia punya alasan, papi mau keluar begini, mau skripsi di rumah tuh. Aduh. Kira saya bodoh kan? Cepat ke kamar. Nggak bisa. Iya, tapi itu jujur. Itu kejujuran. Pemainnya sudah tahu semuanya. Nggak, yang penting dia bahagia sih. Ya. Dia mau jadi apapun terserah, saya dukung. Kamu bisa dibilang sudah masuk jajaran legenda Borneo. Wah, mau ya kah? Iya dong. Enggak, Sultan. Iya, bersama Sultan. Icon plus legend. Karena itu kita mau tantang kamu membuat best team lah versimu untuk Borneo FC. Sepanjang masa Borneo FC. Selama saya main di sini? Ya. Formasi apa? 4-3-3. Oke, kiper susah. Soalnya Nadeo sama Rindo. Nah, Nadeo ya. Bek kanan Zulkifli syukur. Bek tengah kanan yang mana Barito? Renan Alves. Bek tengah kiri siapa ya? Yamasita mungkin ya, Yamasita. Bek kiri Manci. Abdurrahman. Gelandang tengah defense. Ya, defense. Siapa ya? Banyak. Saya bahasanya yang sekarang tidak main lagi di Borneo ya? Atau ya, bebas. Yang tim sekarang juga boleh. Under top. Gelandang tengah kanan. Yang bagus ya misalnya. Dulu siapa tuh yang Brasil itu? Siapa? Kaki kiri juga tuh. Edilson. Kiri juga. Gelandang tengah kiri. Kayaknya juga luar biasa sih tapi. Aduh, ngeri nih. Antara Kay atau siapa? Kayak tuh, kalau menurut saya Johnny. Saya suka sekali permainan Johnny Bustos ya. Johnny. Penyerang kanan. Terence. 3 orang sudah nyebut Terence loh. Tetap Terence. Penyerang tengah. Striker. Kalau untuk sekarang menurut saya memang Pato, tapi all the time for Borneo. Susah juga nih. Pato aja. Penyerang kiri. Tapi menurut saya juga kemarin yang Torres main di sini pas awal datang luar biasa. Musim pertama Torres ya. Torres bagus. Penyerang kiri. Kawan toh Stefano. Kamu dan Javlon menyebut Hendro sebagai pemain luar biasa. Seluar biasa apa sih dia? Karakternya orang di luar lapangan. Dia profesional sekali. Sering nambah latihan, walaupun nggak ada latihan dia nambah sendiri. Sering kasih sarannya buat pemain junior, walaupun senior kita juga ke saya juga.
Ya, dia apa tuh di dalam grup kita juga sama suka sama dia, terus permainan dia juga luar biasa. Walaupun kadang-kadang tidak terlalu kelihatan buat orang lain. Betul, tapi betul. buat I kita agree. di lapangan itu penting sekali. Betul. Dia sama Kay di depan kita itu penting sekali. Lalu gini, aku juga penasaran tentang ini, in my opinion ya. Siap. Permainan terbaikmu itu adalah musim ini, Oke. versiku. Karena kamu terlihat lebih dewasa, nggak emosian lagi di lapangan, pandai membaca pertandingan, dan yang lebih penting kamu bertanggung jawab ketika kehilangan bola. Oh gitu. Itu ya itu penilaianku kan. Yang aku penasaran adalah apa yang kamu dapat dari Arema sampai kamu balik ke Borneo dan kamu bisa bermain sebagus ini sekarang? Atau ini faktor dari Borneo aja? Apa ya? Pengalaman baru di sana itu segala macam. Terus saya belajar main di stopper sana. Waktu itu di sana juga ada 2 stopper yang luar biasa main di Arema, itu Sergio sama Bagas Ali. Terus walaupun mereka pikir saya bercanda, tapi kadang-kadang saya minta, kalau situasi begini harus bagaimana ya kan? Oh, kamu nggak malu juga belajar ya? Ya kadang-kadang kan saya lama tidak main di posisi itu kan. Iya, Terus kadang-kadang kita tanya, nggak apa-apa juga kalau kita tanya kan. Terus ya, pemain di Indonesia pasti semua tahu saya sering bercanda. Tapi kalau saya bertanya begitu, mereka anggap saya bercanda. Ya gue bagaimana ini? Mau kemana mau? Nggak, dapat pengalaman baru di sana. Apa ya? Terus akhirnya sudah mau akhir musim, ya, kalau jujur, ya saya rindu Borneo juga sih. Jadi lebih semangat lagi untuk main kembali di sini. Jadi kamu sekarang lebih nyaman main di samping atau di tengah? Kalau jujur di tengah. Karena nggak harus lari-lari ke depan ya? Ya faktor umur kalau jujur. Faktor umur. Ya begitu, yang naik turun ya. Kalau jujur saya umur 32 kan. 32 sekarang. Kalau 90 menit ya mustahil. Kecuali kamu punya paru-paru kayak Hendro ya bisa. Pasti pensiun di Borneo? Pasti. Sudah ada rencana kapan? Kontrak saya masih musim ini sama musim depan. Sampai 2024 ya? Ini tahun ya 23 kayaknya. Oke. 23 24 ya. Setelah itu saya mau lihat stamina ku dan apa tuh? Nah itu aja sih. Kalau saya masih bisa atau enggak gitu. Setelah itu bakal menetap di Samarinda atau pulang ke Deventer? Enggak, di sini dulu. Mau kerja di sini dulu. Terus kalau nanti ya nggak tahu ya. Tapi target saya tinggal di Bali nanti. Tinggal di mana? Di Bali. Kenapa? Mau lagi, mau hura-hura lagi di sana ya? Nah, kan Mau bebas minum lagi? enggak, soalnya enak sana. Kalau kita mau cari pantai ada pantai, Iya, kita mau cari santai ada santai, mau cari gunung ke apa ya semua di situ sih. Tapi tetap saya juga di sini. Saya suka benar di Samarinda. Oke, terima kasih Diego Michels. Ini minum apa bro? Untung sudah habis.